Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Iwayan Rangga Gunastawa dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir pada mata kuliah pemrograman web. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang dengan saya Muhammad Syaiqu Fadli Pramudiansyah, NIM akhir 144. Saya Muhammad Fatin, NIM akhir 135. Saya Stanislaus Anandito Pratomo dengan NIM akhir 151. Saya Muhammad Faryan Warik dengan NIM akhir 153. Saya Davi Putrananda dengan NIM akhir 166. Selanjutnya akan masuk ke pemaparan. Backend akan dilanjutkan oleh teman saya, Davi. Oke, di sini saya akan menjelaskan backend-nya terlebih dahulu. Jadi pada proyek kami, di sini kami menggunakan database, yaitu database Instagram. Lalu di dalamnya terdiri dari 2 tabel yang kami gunakan, yaitu adalah tabel pengguna dengan field sebagai berikut dan tipenya, di mana di sini tabel pengguna username sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada tabel postingan, di mana fieldnya adalah sebagai berikut. Lalu di sini ada ID postingan sebagai primary key dan username sebagai foreign key. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan program config terlebih dahulu. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saihu. Baik, saya akan menjelaskan tentang kode program config atau koneksi. Yang pertama ini ada host, yang berarti alamat server database. Localhost berarti database berada di dalam mesin yang sama dengan server web. Yang kedua ada user atau nama pengguna untuk mengakses database. Yang ketiga ada pass atau kata sandi. Selanjutnya ada DB atau nama database. Lalu di sini ada MySQL Connect yang berfungsi untuk membuka koneksi baru ke server MySQL. Dan selanjutnya ada ifcon. Ini adalah kondisi untuk memeriksa apakah koneksi ke database berhasil atau tidak. Dan yang terakhir ada die connection fail. Jika koneksi gagal, maka script akan berhenti dieksekusi dan akan muncul pesan error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Varian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PHP pada register.php ini. Yang pertama itu ada session_start, yaitu untuk memulai sesi PHP. Lalu ada include config.php, itu untuk mengambil file config.php-nya yang berisi koneksi ke database yang sebelumnya itu. Lalu mengecekkan if isset $_post register, di mana ini untuk memeriksa apakah form registrasi telah disubmit. Lalu memproses data dari form untuk username, phone, email, dan password. Lalu melakukan validasi untuk memastikan semua kolom telah diisi, dan mengenkripsi password menggunakan password_hash pada baris 14, itu untuk menyimpan enkripsi ke dalam database. Lalu menyimpan data ke dalam tabel pengguna di database, dan jika registrasi berhasil, mengeset session $_session username dan mengarahkan pengguna ke halaman home.php. Jika gagal, menampilkan pesan error. Selanjutnya saya akan menjelaskan PHP dari login.php. Ya, di sini pertama sama seperti register tadi. Ada session_start, itu memulai sesi PHP untuk menyimpan data pengguna yang masuk. Lalu include config PHP untuk mengambil file config.php yang berisi konfigurasi koneksi ke database. Lalu pengecekan apakah form login telah disubmit. Lalu mengambil nilai dari input username, dapat berupa username, nomor telepon, atau email, dan password. Lalu menggunakan prepared statement untuk menghindari serangan SQL injection.
query dipersiapkan untuk mencari pengguna berdasarkan username, nomor telepon, atau email. Hasil dari query dieksekusi dan hasilnya diambil sebagai array asosiatif menggunakan fetch_assoc pada baris 13. Lalu memeriksa apakah pengguna ditemukan dan apakah password yang dimasukkan cocok dengan password yang dihash yang tersimpan dalam database menggunakan password_verify. Jika login berhasil, username disimpan dalam $_session username dan pengguna diarahkan ke home.php, dan jika gagal akan menampilkan variabel error. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Fatih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian home dari file PHP. Jadi di dalam kode PHP ini dimulai dengan inisialisasi sesi dengan diawali dengan kode PHP, kemudian memeriksa apakah pengguna telah login dengan memeriksa keberadaan username dalam sesi. Jika tidak ada, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya, kode ini menyertakan file konfigurasi database, mengambil data semua postingan dari tabel postingan, dan mengurutkannya berdasarkan ID postingan dalam urutan menurun. Kode ini juga mengambil data pengguna saat ini dari tabel pengguna berdasarkan username yang ada di dalam sesi. Kemudian, jika pengguna tidak memiliki gambar profil, maka gambar default yang ada di file default.png akan digunakan. Data hasil query juga akan digunakan untuk menampilkan profil pengguna, postingan, dan beberapa informasi lainnya pada halaman HTML. Selain itu, kode ini juga mengatur pop-up form untuk mengubah gambar profil dan menambahkan postingan baru dengan menggunakan JavaScript untuk memanipulasi tampilan form pop-up. Oke, kemudian ada file foto profil. Oke, di file fotoprofil.php ini digunakan untuk menaruh foto profil yang ada di website Instagram Sentulgram ini. Jadi, skrip yang digunakan untuk mengunggah dan memperbarui gambar profil pengguna di aplikasi Sentulgram ini, pertama, sesi pengguna dimulai dengan file konfigurasi yang diikutsertakan. Kemudian jika metode permintaan adalah post dan file profil ada, skrip akan menetapkan direktori tujuan dan memeriksa apakah file tersebut adalah gambar atau tidak. Jadi cara memeriksanya itu adalah file akan memeriksa file itu JPG, JPEG, PNG, atau GIF. Jika semua pemeriksaan lolos, file akan dipindahkan ke direktori tujuan dan nama file akan disimpan dalam sesi pengguna. Script kemudian memperbarui jalur profil dalam basis data untuk pengguna yang sedang masuk menggunakan query SQL. Nah, jika proses ini berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman home.php. Jika tidak, pesan kesalahan akan ditampilkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dari program createpost.php. Jadi yang pertama, sebelum memasuki ini, dia akan melakukan pengecekan sesi, yang dimana sebelum memungkinkan pengguna untuk membuat postingan, kode akan memeriksa apakah sesi pengguna telah dimulai. Yang dimana ini berarti pengguna harus sudah login sebelum dapat mengakses fitur create post ini. Jika tidak, mereka akan diarahkan kembali ke halaman login. Lalu selanjutnya adalah di sini dari program utamanya yaitu menangani pengiriman formnya. Jadi ketika pengguna mengirimkan form dengan gambar, terus caption, lokasi, maka nilai-nilai itu akan diproses, di mana dari sesi ini akan disimpan dan memastikan postingan terkait dengan pengguna yang tepat. Lalu setelah itu proses selanjutnya adalah kode ini akan mengunggah gambar yang dipilih oleh pengguna. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi move upload file yang mengelola proses pemindahan gambar dari tempat sementara ke direktori yang ditentukan, yaitu berupa targetnya adalah direktori uploads. Jika pengunggahan berhasil, maka gambar akan disimpan melalui query insert into, yang dimana ini sudah terhubung menggunakan database yang disertakan oleh config PHP ini. Lalu selanjutnya, setelah gambar berhasil diunggah,
data terkait postingan seperti username, pengguna, caption, nama file dan lokasi disimpan ke dalam database. Lalu kalau misalkan dia gagal, kode juga akan menampilkan pesan kesalahan, di mana dia akan menampilkan pesan kesalahan gagal membuat postingan dan gagal mengupload foto. Lalu selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai terkait update post PHP oleh Stanislaus Anindito. Oke, baik. Sedikit penjelasan kode dari update post. Kurang lebih sama dari create post, tapi yang ini adalah update. Kurang lebih sama jika dilihat dari baris pertama hingga 6 itu udah session start. Session start ini hanya memulai sesi dan memeriksa login. Lalu ada di baris 8 ada include config PHP untuk menyertakan koneksi dari database. Nah, lalu ke pemrosesan formulirnya, yaitu di baris 10 hingga 13. Itu bagian ini itu memeriksa apakah formulir telah disubmit dan mengambil data dari formulir. Lalu ke fungsi utamanya yang membedakan dari create post tadi, dari baris 15 hingga baris 23, yaitu update postingan ya. Jika ada foto yang diunggah, file tersebut akan dipindahkan ke direktori uploads dan query akan diperbarui untuk menyertakan nama file foto baru. Kalau tidak, query hanya memperbarui caption dan lokasi saja. Nah, lalu pada akhirnya di baris 25 hingga akhir itu menjelaskan kalau jika query berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman home. Jika tidak, akan ditampilkan pesan error, yaitu error updating record. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Saihu. Baik, saya akan menjelaskan kode program logout. Yang pertama ini ada session start yang berfungsi untuk memulai sesi di PHP. Yang kedua ada session destroy atau yang berfungsi untuk menghapus semua data yang terkait dengan sesi saat ini. Berarti semua variabel sesi yang disimpan akan dihapus dan pengguna akan dianggap tidak ada lagi atau tidak terhubung dengan sesi sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada header location login.php. Ini berfungsi untuk mengirimkan header HTTP untuk mengarahkan browser pengguna ke halaman login. Jadi kode ini nih digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna saat ini dan mengarahkan mereka kembali ke halaman login. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Davi untuk menjelaskan tampilan dari website. Oke, di sini adalah halaman utama dari project kami. Di sini ada form login, di mana kalau misalkan udah punya akun, kita akan login. Berhubung di sini saya belum punya akun, jadi kita akan mencoba mendaftarkan akun terlebih dahulu. Nah, ini adalah halaman dari registernya. Di sini kita akan menginput data kita. Lalu kita daftar dan langsung masuk ke halaman home-nya. Halaman home kita akan adalah seperti ini, di mana sebelum sini ada fitur-fitur seperti mengganti foto profil, di sini untuk mengupload foto postingan, lalu di sini ada logout. Oke, mungkin kita akan mencoba ke postingan dulu ya. Kita mencoba untuk mengupload. Misalnya saya akan mengupload foto saya.
lalu kita bagikan, maka dia akan muncul di sini postingan yang kita upload tadi dengan username. Di sini username kita. Lalu di sini ada lokasinya yang tadi kita inputkan. Lalu di sini adalah captionnya. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengedit postingan yang kita unggah tadi. Misalnya di sini kita update, maka dia akan terupdate seperti ini dengan caption dan lokasi yang diubah tadi. Lalu selanjutnya kita akan mencoba fitur untuk menggunakan foto profil di sini. Jadi sebelum ada foto profil di sini kita memiliki default fotonya akan seperti ini. Lalu saya akan coba upload foto saya. Ini adalah foto profil yang sudah saya ganti. Di sini juga dia akan keganti dengan foto profil kita. Lalu juga yang dipostingkan juga yang tadinya sebelumnya default akan terganti dengan foto profil yang kita upload. Lalu kita coba posting lagi. Nah, ini postingan yang saya update lagi, tadi saya tambahkan lagi. Dia akan masuk ke paling atas ya, karena dia akan menyusun hasil postingan berdasarkan urutan. Nah, lalu yang terakhir, di sini saya akan mencoba untuk mendelete foto atau postingan yang diupload tadi. Di sini saya akan mencoba delete. Maka dia akan hilang. Lalu yang terakhir, di sini kita akan menggunakan logout. Di mana logout ini akan mengirimkan pengguna ke halaman login atau ke halaman awal dari proyek kami. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.